Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi di sini di channel ngobrol seputar horor. Ya, masih bersama narator kita nih Mas Ayung yang akan menemani kita kurang lebihnya 30 menit ke depan. Bisa kurang bisa lebih gitu ya Mas Ayung. Iya betul. Ya, silakan Mas Ayung langsung saja. Mungkin pada nggak sabar nih mau mendengarkan cerita-cerita dari Mas Ayung. Silakan. Ya, baik, terima kasih Bang atas kesempatannya. Saya mau nyapa kawan-kawan dulu ya Bang ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua, kawan-kawan ngobrol semua, semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali jumpa dengan kami berdua di Ngobor. Terima kasih sekali atas dukungan kawan-kawan semua dalam bentuk apapun ya Bang ya. Ya semoga dikembalikan lagi ke teman-teman dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Amin. Langsung ke cerita Bang. Sebenarnya agak ngantuk Bang. Ya. Bukan karena kurang tidur, tapi memang di tempat saya lagi ada pilkades. Pilkades bikin ngantuk emang. Bikin ngantuk terus Melek terus. Iya, kalau kayaknya nggak melebay-lebaykan, tapi memang apa yang diceritakan kemarin di beberapa sesi di Ngobor, ya ada cerita-cerita dari kawan-kawan mengenai pilkades sebelum-sebelumnya. Memang saya juga merasakan saat ini. Jadi bukan cuma euforianya yang sebenarnya pesta demokrasi, tapi nggak nyaman. Dan hampir setiap warga ya, kecuali memang kader-kader abal-abal yang mereka mencari keuntungan di saat ini gitu ya. Mungkin pesta bagi mereka. Ya. Iya, tapi untuk masyarakat pengennya ini semua cepat berakhir. Cepat berakhir, ada pemenang, desa punya kepala, punya ini ya, punya kades baru, dan mereka akan kembali normal seperti biasa untuk menjalankan aktivitas. Masalah yang kemarin sudah soalnya kayak gini nggak nyaman kayak gitu loh. Dan kalau saya sendiri yang saya rasakan memang benar persaingan bukan cuma ada di masalah tuhir tentang apa namanya penyuluhannya, kaderisasi, tapi emang yang nggak kelihatan itu yang nggak nyaman. Dan sebagai ranger desa asik sebagai ya ini kan apa namanya harus ada pengamanan begitu loh. Yang jangan sampai yang luar yang jelek-jelek yang goib-goib itu merusuhi bahasanya. Itu akhirnya kalau energi berat kadang-kadang ngantuk. Ini Mas Ayung dan kawan-kawan itu nggak diedukasi gitu. Enggak. Kalau di keamanan kita kan ada sistem dua nih. Yang biasa sama yang jabar krem gitu. Oke. Kalau Mas Ayung enggak itu gaib krem gitu enggak. Kalau di desanya. Setiap iya bisa jadi. Mas setiap warga berhak dan mempunyai kewajiban untuk memilih ya. Hak pilih itu menentukan kan. Cuman buat kita tidak mengkupu kemana aja. Cuman ada kisi-kisi buat kita sendiri, kita harus cover yang jelek kayak gitu loh. Cover yang jelek, yang niatnya yang enggak bagus untuk pasangan lain kita kita sweeping seperti itu loh. Makanya biar murni ini pakainya ya dohir lah, lawan dohir. Berdoa silakan doa sebisanya kayak gitu loh. Ya itu aja sih Bang ceritanya hari ini. Udah selesai. Ini ada sebuah cerita ya, nggak ada kaitannya. Cuman ini tadi ngantuk sedikit. Ada hubungannya sama emang begadang terus. Nanti full mungkin sampai seminggu lagi ya. Jadi ada sebuah cerita di masa lalu. Kita kembali ke masa lalu. Di beberapa desa di samping desa saya itu kalau deskripsi lahan terus landscape-nya itu kan ya mirip-mirip, nggak jauh berbeda. Sama-sama ya gelap, sama-sama dulu masa-masa kecil segitu kan. Saya punya kawan madrasah. Dulu itu nggak kayak sekarang. Ya dulu ya nggak kayak sekarang. Artinya bisnis pendidikan, saya katakan bisnis pendidikan karena memang ada beberapa swasta yang menyelenggarakan itu jadikan bisnis kan pendidikan, rumah sakit, pendidikan itu pasti maju, banyakan itu cepat banget. Iya, karena ada feedback gitu. Ada feedback, ada kebutuhan masyarakat akan pendidikan, akan itu kan ada kesehatan istilahnya cepat. Akhirnya sekarang menjamur di mana-mana, apalagi kalau saya bicara madrasah ya, dari berbagai lulusan pesantren dimanapun
Ya kalau dulu orang nyantri di desa saya itu karena anak Badung. Anak Badung nggak bisa diomongin, nggak bisa ditutori lah gampangannya, nanti dipesantrenkan biar dididik sama orang yang lebih tepat lah di sana karena orang tua udah jengah begitu. Kalau sekarang nyantri itu sebuah pilihan dari bocah sendiri. Orang tua tinggal mengiyakan atau enggak, disesuaikan sama ini ya dana terus kesanggupannya mereka. Jadi alhasil setelahnya lulusan-lulusan mereka itu banyak dengan gelar ustadz dan gelar ustadz. Akhirnya mereka juga butuh wahana buat ngajar, buat ini, akhirnya ya itu banyak sekali sekarang itu madrasah. Kalau dulu saya kecil itu 5 desa itu madrasah cuma 1 di kampung saya. Jadi kalau misalnya ada acara imtihan, acara-acara muharraman, acara-acara tertentu ya, hari-hari besar Islam, terus kita ada arak-arakan atau apa itu jadi suatu fokus di situ gitu. Banyak fokus di kampung saya. Kalau sekarang tuh banyak banget. Nah, ini cerita dari kawan saya, kawan satu madrasah dulu. Ya itu tadi, bukan satu desa ya, tapi kecilnya bareng sama saya. Jadi beliau sebut saja namanya Amin, Mas Amin begitu ya. Mas Amin itu seorang tumbuh di keluarga petani. Tumbuh di keluarga petani. Kalau dulu itu nggak ngomong orang miskin, nggak orang ngomong miskin, nggak ngomong orang susah, pantang buat ngomong seperti itu. Kalau keadaan mau ada mau enggak, yang penting kita tetap bisa nafkah, bisa nyari jalan, ya tetap ada yang buat makan sedikit banyaknya. Tapi kalau dulu yang namanya beras, yang namanya rokok, apa itu nggak mahal. Zaman-zaman Orde Baru, bukan saya itu belain begitu ya. Ini bicara kenyataan. Apa-apa murah kabeh, swasembada pangan dan lain-lain, ya kan, Bang? Yang penting mau tertib aja begitu kan. Jadi nggak susah, zaman dulu itu nggak susah. Mau makan apa aja di sawah, mau terong, mau mentimun, nggak usah dicuci, minum dari air sawah juga oke-oke aja, nggak sakit perut kan. Terus ada ikan cepat, betok, segala macam langsung diberangas angus begitu sih, makan juga bergizi, bocahnya pada sehat. Nah, dulu saya itu di keluarga kami ya, saya itu punya kakak perempuan. Kakak perempuan itu hamil anak pertama. Kita itu kayak satu keluarga itu ya, kakak ya masih di rumah, berbagi kamar lah. Dia kamar depan yang tadinya buat tidur bareng-bareng karena dia udah menikah sama suaminya. Saya yang ngalahi tidurnya di depan TV begitu loh. Ya kalau sekarang udah TV, dulu nggak punya TV, Bang. Itu di balai gitu ya, ruang tengah. Belum ada listrik sama sekali waktu itu, Mas. Saya bukan ngikuti perjalanan, tapi saya kan hari-hari bareng ya. Kakak itu dari pertama kali, Yayu saya lah, bukan kakak manggilnya, Yayu, sebut saja Yayu Sri. Yayu Sri itu menikah sama orang Gombong. Gombong daerah mana sih? Kebumen sana, dari Kebumen sana. Iya ya, sana. sama daerah Kebumen. Tapi suaminya itu kerjanya di proyek tapi di Jakarta, dia jarang pulang lah. Tapi ya setelah menikah dirame-rame sih memang, Mas, tapi ya itu capek sampai ke Gombong sana, saya nggak ikut, saya nggak mau, saya mabok kan. Itu langsung ngandung, setelah itu langsung ngandung lah. Lagi zaman itu ya, saya belum begitu ngeh orang ngandung itu usia berapa saya nggak ngerti. Yang jelas bising melihat Yayu saya itu wawe muntah-muntah itu gitu. Mual itu kata orang tua, kata mak saya, Yusri lagi ada isi. Padahal Yayu Sri sakit, tapi kalau orang datang kok pada seneng gitu loh. Ya seneng dapat isi sih ya, udah ngisi gitu. Itu awal-awalnya. Nah, yang saya rasa sebagai anak yang satu rumah, bocah yang satu rumah, yang Yung aja manggilnya kan, kawan, itu rumah itu jadi agak berbeda loh. Kamu ngandel apa ora, percaya apa enggak, berbeda gimana rumahmu ya kayak gitu ya dulu ya. Sekarang aja udah ditembok, udah kayak istana ya. Dulu kan geribik, semi permanen, ada kayu gitu kan. Enggak, rumah maksudnya bedanya itu yang saya rasain, rumah itu sumuk, panas,
Dan itu nggak semua dirasain saya, walaupun saya masih anak-anak dulu susah, kamu lah dulu. Sama adik-adik saya juga, kakak saya yang lain juga ngomong begitu. Tapi mereka kalau di depan Yusri nggak ngomong. Ini semenjak kamu hamil, kok jadi kayak gini. Cuman kalau nyelimur, ngalihin perhatian, kayak semacam, lah ini kayaknya gara-gara suaminya Yusri, Mas Udin, itu yang orang Gumpong. Apa dia punya haji-haji atau punya barang-barang dibawa ke rumah. Itu semenjak itu mungkin, saya rasa begitu. Akhirnya kan ya Yusri yang lagi hamil, yang lagi kepayan kayak itu sering dipres sama keluarga gitu loh. Tolonglah ngomong sama si Udin. Itu sepihak sebenarnya Bang. Tapi kalau orang dulu kan ngejudge gampang banget gitu loh. Percaya langsung. Percaya, apalagi tentang mistik, dan biasanya ngobrol sama tetangga dikuatin lagi sama tetangga. Kita sepakat ini jangan-jangan Udin ada apa-apanya begitu kan. Terus ngepres ke Sri, ke Yayu Sri. Yayu Sri itu kadang diomongin begitu nangis. Wong saya aja lagi kepayahan begini, pengen ketunggon sama suami sebenarnya. Suami aja kerja di Jakarta. Dulu mau telepon pakai apa kan? Itu aja udah kesusahan, masih dituduh suaminya itu megang barang-barang pusaka atau haji-haji sampai rumah sebegini sumuk. Jadi ya Yusri juga ngerasain kalau rumahnya jadi panas. Iya, ngerasain juga, apalagi dia lagi hamil. Tuh bapak, akhirnya kan bapak, karena bapak itu orangnya paling logis ya. Dia itu orang kuna tapi nggak senang percaya hal-hal begitu. Ya wong hawanya lagi panas begini ya, hampir hujan musimnya kayak hari-hari sekarang itu kan sumuk lumrah. Oh apa beda semenjak Yusri itu ngandung, katanya begitu. Nah, lagi di sini pertanyaan-pertanyaan itu belum selesai jawabannya. Udin belum pulang, Mas Udin belum pulang, nggak bisa ditanyain. Muncul gejala yang beda sama ya Yusri. Orang hamil itu lumrah ya. Kalau sekarang saya udah punya istri, kata si Amin ya. Kalau orang hamil kadang ya di bagian-bagian mana pada bengkak. Bengkak ya. Bagian mana ya Bang ya? Bengkak. Istilahnya sini tuh tawaran apa ya? Kakinya bengkak. Ada bengkak. Itu bukan cuma itu Mas. Jadi banyak semacam bisul-bisul, ya gatal-gatal lumrah ya Bang itu ya. Tapi itu banyak banget katanya, banyak hampir di sekujur tubuhnya dan menimbulkan bau yang nggak sedap lah. Kadang bernanah itu sampai kemana-mana. Jadi ya yuk, kalau sekarang bisa ke lama-lama bisa ke baby blues, bisa kayak gitu kayaknya. Soalnya dia tuh tertekan banget, ya bukan karena keadaannya saja yang nggak ada suami. Dulu ya duit ya begitulah. Periksa ya harus jauh kan, obat-obat salep-salep diolok-olokin begitu. Jadi dia dijauhin sama orang rumah karena bau. Nah, itu semakin gede kandungan itu semakin banyak banget itu yang menjamur semuanya ke seluruh tubuh. Cuman ya bagian muka nggak terlalu. Jadi benar-benar kasihan banget. Sekali Mas Udin pernah pulang itu mau 40 jabang bayi. Nyatanya kalau udah Mas Udin pulang nggak ada satu orang pun yang berani nanya, emang orangnya seperti apa men. Orangnya itu kayak punya ini, ya sampean pernah lihat kan sekilas waktu itu dulu saya bilang gitu kan, kata lo merhatiin. Jadi kayak punya karisma yang dia tuh nggak tersentuh gitu loh. Orang itu takut kalau mau ngapa-ngapain. Di belakang ngomong gini, setelah ketemu nggak berani gitu. Nggak berani. Kayaknya orang ini orang paham-paham di dunia kayak gitu, dan konon katanya di masalah dia kerjaan aja pada takut sama dia, sama masalahnya itu. Terus sampai dia itu berangkat ke Jakarta lagi nggak ada omongan. Nah itu kondisi Ayu saya semakin parah. Terus coba berobat ke puskesmas, berobat lagi ke klinik, tetap aja jawabannya katanya reaksi normal orang hamil kayak gitu. Cuman di rumah yang saya rasakan, dan saya nggak berani ngomong ke siapapun, saya sering melihat ada yang bukan kita Mas, ada yang bukan kita gimana, ada makhluk lain. Saya kan bisa ngitung tapi nggak pernah jelas. Kalau di rumah itu isinya bapak, emak, ada saya tuh 2, saya sendiri berarti 5 kan, Yayu, Sri, terus
adanya ibu, bibi ada di situ, orang 7. Tapi kalau lagi ngumpul, kadang-kadang ngumpul itu kan malam, ya makan singkong kayak apa sambil medangan, kadang-kadang ada 8 katanya begitu. Masa sih? Iya, bentuknya nggak jelas, sama-sama gelap sih dulu ya. Lampunya juga masih lampu badai begitu, jadi nggak begitu jelas. Nanti saya udah bisa ngitung dulu ya, saya hitung 1, 2, 3, bisa newonge wulu. Nanti saya mundur lagi ya jauhan, saya ke belakang pura-puranya, saya ngitung dari belakang, ya emang lebih, ada yang lebih. Tapi saat lebih itulah suasana itu tambah panas banget gitu loh. Nah ini saya waktu itu masih kecil nggak bisa menghubung-hubungkan dengan itu semua. Nah itu ketemunya pas udah gede. Saya hanya menceritakan saat itu ya, tapi bukan di titik ketika saya melihat ada orang lain atau makhluk lain. Tapi kalau misalnya tetangga atau apa menyelinap nggak mungkin, karena kalau kita udah diwajibin dulu kan sering ada garangan masuk, kita punya ayam di dalam harus diselot pintu depan belakang orang masuk rumah begitu. Apalagi malam hari. Ada kejadian ketika suatu ketika kita ya, umur kandungannya Yusri sekitar umur 6 bulan mau 7 bulan lah. Kami kedatangan seorang tamu dari pakaiannya, saya pas ada di rumah malah bapak tua pakaiannya kayak surjan baju begitu, cuman di bawahnya celana pendek komprang, nggak pakai sendal, bawa buntelan tapi di cangking begini, dari kain. Itu cuman pakai kopiah merah yang agak belel. Itu main ke rumah, uluk salam. Ya orang kampung kan selalu welcome ya sama orang-orang yang bertamu dengan baik begitu. Dia itu minta air, dibikinin teh tubruk sama mak di depan. Ngobrol di depan, malah tetangga-tangga aja pada ngeliat. Itu katanya saya dengerin dia itu ngomong, tapi anak kecil kan nggak terlalu ini ya. Cuman kemarin pas udah gede, saya itu dapat penjelasan banyak dari orang tua, dari ibu, dari mas saya gitu. Bapak-bapak itu ternyata orang paham di bidang gaib lah, paham kayak gitu. Katanya begini, Bu, Pak, jenengan itu di sini lagi ada orang yang lagi isi ya, katanya begitu. Nggih, Mbah. Kan ditanyain orang mana, tiang riku, cuman kayak gitu doang. Orang sana tapi nggak ngomongin itu kota apa, desa apa tuh nggak pernah jelas ngomonginnya. Setelah dia minum air putih, tubruk, diuyup begitu kan, dia ngomong sendiri lagi ada orang hamil ya. Itu sing hati-hati dijagani. Emang iya memang, lo jenengan tahu dari mana? Ya tahu aja katanya begitu. Ya wong kayak gitu penting gak penting ya, kudunya diopeni. Apanya Mbah? Ya nanti tahu sendiri katanya begitu. Yang penting dijagain itu anaknya. Ya wong namanya anak ya saya jagain terus. Ya wis, karena kan curhat akhirnya ibu saya ngomong, iya anak saya hamil, terus itu nggak lumrah, banyak borok, banyak kudisan kayak gitu loh, sampai sekarang usianya mau 7 bulan. Dia cuma ngomong ini, kalau nanti usia 7 hilang sendiri, katanya begitu. Tapi berobat dari kemarin nggak pernah sembuh. Nah, mau namanya penyakit yang mesti ada obatnya. Kalau kita sudah berusaha, Gusti Allah ngomong kudu sembuh ya sembuh, katanya begitu. Itu dia itu pergi ngeloyor, jalannya kayak semacam apal loh, ada setapak belah kebun gitu, ke sana jalannya. Tapi bapak penasaran, maksudnya kewong itu pintar loh. Nah ini mau malam, hampir maghrib, daripada nanti orang itu nggak ada tempat buat singgah, susul aja Pak, suruh tidur di rumah. Wong tua melakukannya aja, jalannya aja pelan kok disusul sama bapak terus setengah berlari, nggak ketemu. Dan nanya orang-orang tetangga-tangga sebelah kiri kanan sana tuh nggak ada orang tua katanya. Waktu berlalu, akhirnya hampir setengah bulan kemudian, memang iya, hampir persiapan acara 7 bulan. Bahkan tetangga-tangga itu udah banyak yang nyinyir gitu dengan keadaan yayu saya. Kayak aneh. Dan semua kayak dibebanin sama Mas Udin gitu loh. Ini gara-gara dia atau pernah ngelakuin apa. Kalau disangka nyupang, pesugihan nyatanya nggak sugih. Nyatanya nggak kaya gitu kan.
ketika persiapan tetap kan haknya Yayu dari bapak emak saya pengen ya doa bersama lah selamatan untuk 7 bulan. Itu protol itunya, protol bener-bener protol sih. Apa goodies itu berangsur hilang. Bener-bener kayak ucapannya bapak-bapak tua itu. Berangsur hilang dan kulit nggak ada bekas sama sekali, kayak orang normal biasa. Ya saya kan bersih mas. Kayak kadang aja saya gregetan, saya kan udah ngerti yang namanya perempuan, yang namanya perempuan cantik. Gitu. Saya kadang-kadang gumbul-gumbulan tidur rumah kecil ya sama Yayu sendiri gitu kan. Itu kadang lihat Yayu saya cantik begitu, dapatnya Mas Udin jelek katanya. Kok jelek? Kau benci? Iya, aturan kalau cantik dapatnya orang yang kaya, jangan tukang bangunan gitu kan. Kadang-kadang begitu, tapi yang namanya jodoh ya. Kalau dulu kan saya masih emosi. Nah, 7 bulanan dan tanpa kita, ya orang tua sih 7 kan berarti tua kandungan, 8 muda, 9 tua lagi begitu. Kami pikir nanti 9 bulan bakalan keluar, ternyata habis 7 bulan besok harinya itu mules-mules main ke belakang mas, ya pengen lahiran. Nah saat itu barengi banyak ibu-ibu yang lagi lahiran proses lahiran. Jadi dukun bayi tempat kami kan ada satu nenek-nenek, orangnya agak gemuk gitu, selalu nginang terus, dalam kondisi apapun nginang terus. Itu lagi kayak dicabut di daerah mana gitu kan, jadi agak sulit. Saya itu mulus-mulus ya yuk, berarti setelah acara 7 bulan itu sehari kayak udah mulus-mulus. Kata ibu ngomong, Ki, wis waktunya apa ya? Jadi kamu mulus-mulus kayak gini. Ya Yusri udah semua panik, cuman bapak itu yang agak tenang. Itu bapak ngomong sama saya, karena memang kondisinya udah apa sih mas namanya pembukaan gitu ya. Iya katanya udah pembukaan. Saya nggak ngerti, pokoknya saya disuruh bapak buat nyusulin dukun bayi. Kalau misalnya katanya beberapa hari kemudian sebelumnya pernah ada ibu ngomong, mas saya ngomong, wah nanti tolong wah dibantu anak saya kalau misalnya mau keluar bayinya. Itu pun ngomong sembari, karena mungkin 9, yang lain aja keluarnya 9 bulan semua, kan masa 7 bulan sih begitu. Walaupun bisa saja kan. Saya disuruh nyusulin sama bapak, nggak umum, karena bapak memang harus ada kerjaan pesanan orang. Itu kadang-kadang bikin anyaman pagar gitu loh. Anyaman pagar dan besok harus jadi. Katanya dia masih taktik belain kayu malam-malam itu. Jam berapa mas? Jam 11 malam saya suruh nyamperin tadi dukun bayi. Nah saat itu dukun bayinya ada pak, nggak tahu apa dicabut sama orang, disuruh bantu disambat sama orang. Yang pasti kami itu tos-tosan karena harapannya cuma dukun bayi itu aja ya. Saya keluar laki-laki sendiri. Berarti pas kita madrasah, iyalah madrasah umur 14, 13 gitu kan. Itu kan jauh men kalau tempatnya ini. Iya jauh banget. Akhirnya saya tak berani-berani yang waktu itu keluar samping rumah mau nyamperin dukun bayi buat lahiran di zaman dahulu. Ketika mitos cerita-cerita kayak gitu setan itu banyak banget di luar sana ya. Saya keluar dari rumah itu pendek kantok, baru keluar belum lama aja saya udah ngeliat ada ayam di bawah pohon cengkir, katanya cengkir itu kelapa yang kecil. Saya disanguni senter itu yang panjang, baterai 6 yang dari stainless itu katanya. Saya cuman bawa itu sama jajan kotok-kowok kuping gajah. Ya yang larak-larak itu. Iya itu disaku begini buat sangu katanya, disangu di jalan. Satu lagi sambil ganyem, makanya kan dibuletin gitu ya di pinggir-pinggirnya yang di garis-garisnya itu. Kok ada suara kik kayak suara itik, ada suara itik. Loh, kok ada ayam? Tetangga saya kan agak jauh-jauh ya. Iya. Kalau ayam saya udah masuk semua, kita hafal. Kok ada suara ayam? Nah, ini saya begini nyorot-nyorot begini kan. Gang kecil, kebun semua, cuman pagarnya udah pada rusak, udah pagar kayu, bambunya udah pada rusak semua. Saya corot begini, ketika ke kanan
saya nyorot ke kanan, ya kosong. Di situ adanya kebun. Pas ke kiri, kayak nabrak sesuatu loh, klebat kayak gitu. Tapi bayangan hitam, ada sayapnya. Hitam ada sayapnya. Tapi jauh mas, jauh. Kayak di bawah itu pohon ini, cengkir itu tadi, pohon kelapa kecil. Ternyata itu lagi selebur begitu lagi. Ternyata itu itik sih, ayam kecil itu namanya apa sih ya? Ya ayam tanggung, kemana? Janggar lah. Janggar kecil, masih kecil lah, ya satu kepalan tangan begitu kan. Itu, ayam kok mabur-mabur, karena saya udah tahu, saya senterin begitu. Ternyata dia itu lagi posisinya wira-wiri. Kalau ayam cenderung kalau malam itu kotok, ya kan? Dia pandangannya itu enggak ini, dan akan lebih diem daripada wira-wirinya, karena memang begitu kan pandangannya. Kok ini aneh ya dalam hati saya, kok ayam kok sehat malam-malam itu jalan-jalan kemana-mana. Saya jangan-jangan nyamar-nyamarnya kuntilanak. Saya kan kakaknya mau lahiran ya, saya mau nyusulin. Pas di sampingnya dia, saya percepat langkahnya dan saya nggak mau nyenterin. Jadi nyenter sambil miring itu, akhirnya senter ke depan. Saya bawa aja senter begini ya. Itu rumah yang itu jauh. Saya ngelewatin pohon cengkir itu, kelapa itu kedengeran ngikik-ngikik, bener-bener ngikik-ngikik parah banget lah. Ngikik-ngikik. Kayak bener-bener orang ketawa. Orang ketawa perempuan di belakang saya, dan saya udah pastiin itu kuntilanak. Jadi-jadiannya itu tadi, yang jadi nyipat jadi itik itu. Saya jalan itu tak kencengin. Kalau kayak gitu saya diwanti-wanti sama bapak, sama mbah dulu, jangan lari, percuma jangan lari. Terus nanti kalau disautin siapa-siapa jangan nengok. Itu udah rame di sela-sela suara ketawa-ketawa itu. Kan kontras banget kalau dulu gak ada suara sound, gak ada suara tol, ya kontras banget suaranya. Itu ada yang manggil, ya, Pandi mau kemana katanya gitu. Terus saya jalan aja terus, pokoknya nguculuk itu senter, saya kedepanin di dada begini. So, tapi di sini masih nyumpel, yang namanya jajar itu masih nyumpel. Saya kolowin itu di depan selebur, itu jelas kelihatan banget. Itu bentuknya itu yang pertama. Iya, itu pertama kalinya saya di usia segitu. Mungkin sama kamu yang saya duluan, saya ngeliat begitu yang jelas. Itu jelas banget. Dia itu terbang dari kebun mangga punya Pak Haji itu kan, nyebrang jalan kecil itu kayak dia itu ngeliatin ke depan saya begitulah. Posisinya terbangnya miring, tapi dia ngadepnya mukanya ke arah kita, ke arahnya teman saya itu Bang. Ini gombrong banget. Yang namanya rambut itu gombrong banget, tapi mukanya nggak terlalu jelas. Jangan jelas-jelas weh. Yo, kamu pernah ngeliat kayak gitu, seremnya kayak apa? Mau ngeliat di film aja serem, dengan gaun yang begitu. Terus terbang selebar itu. Saya mau teriak juga, tapi semua bisa berhenti. Astagfirullahaladzim. Saya baca surat-surat pendek yang saya tahu lah, saya hafal. Ternyata itu ngilang, nggak ada apa-apa lagi. Saya jalan lagi. Digangguin banyak hal, di depan itu ada ular jalan. Saat Nanti masanya ya barangkali kebablasan. Di depan itu setelah gangguan tadi ya, sosok saya udah tahu wis pokoknya yang kayak gitu kuntilanak. Dan di umum, nggak di kampung kamu kan Yung, di kampung saya juga kayak gitu umum. Tapi rasa takut saya waktu itu kalah, seakan-akan saya itu tanggung jawab harus itu buat ya, ayo kasihan gitu kan. Jalan lebih kencang lagi, tapi kali ini saya udah nggak bisa makan kotok-kotok karena kuping gajah, karena udah takut kan. Yang penting harus cepat sampai ke tempatnya ini, dukun bayi. Sebut saja nama dukun bayinya siapa ya Bang yang enak? Nyikami. Nah itu pol gang itu saya ketemu jalan belok itu nggak ketemu apapun. Ketika mau perapatan terakhir, nanti itu satunya itu perapatan jalannya agak gede semua. Terus jalan yang kecil itu sekitar 50 meteran itu rumahnya Nyikami. Saya belum nyampe perapatan acan, belum nyampe situ. Di senter saya itu nabrak orang, senter itu Nyikami.
di depan itu ada Nyi Kami. Bombong banget, saya senang banget, alhamdulillah ketemu Nyi Kami ada di situ. Itu lengkap dengan dia itu bawa buntelan, di dalamnya itu ada kendi kecil, terus ada yang digendong alat-alat untuk inilah persiapan orang-orang bersalin. Itu saya ketemu langsung senang banget. Saya conterin begitu tapi nggak berani ke mukanya lah, dari bentuk tubuhnya agak gemuk gitu kan, dikit-dikit ya coh itu kan lagi nginang. Tapi biasanya yang pernah saya lihat Nyi Kami ya lagi malaman melewat depan rumah saya mau bantuin tetangga lahiran, dia itu tetap bawa senter. Kok itu gelap-gelapannya, katanya begitu kata kawan saya yang cerita, kok gelap-gelapan ya. Tapi saya senang banget ketemu sama Nyi Kami. Akhirnya petukan begini, tek, saya percepat biar cepat nyampe, jadi saya terlindungi kan, anak kecil dilindungi sama ibu-ibu. Dia langsung ngomong, primen yune wis pan babaran, primen yune wis pan babaran, yuk gagian gimana layunya itu udah mau lahiran. Ya ayo cepetan kayak gitu. Saya ayo cepetan, tapi Nyi Kami ketika saya pernah itu ya, kalau misalnya habis acara babaran nanti di lahiran itu dipersiapin kayak bikin apa yang dipendem hari-hari itu. Saya sering deket-deket tubuhnya Nyi Kami, karena anak kecil kan biasanya ribetin, baunya nggak kayak gitu, bau orang tua, terus bau kinang itu khas. Ini kok baunya medeni, baunya melati banget, baunya kok wangi melati gitu kan. Saya sempat merinding, dan di sampingnya itu hawanya itu dingin banget. Kamu anak segitu saya masih bisa ngerasain kayak gitulah, aneh gitu kan. Kok langsung ngomong begitu, yang ngasih tahu siapa? Apa terlalu sakti atau gimana ya? Langsung balik badan, nututi belakangnya Nyi Kami. Tapi ketika baru sekitar nggak ada 10 meter itu ada belokan lagi. Saya itu ada yang negor. Ya, tadi saya ngomong nama samaran teman siapa, Iwan ya. Siapa? Wan, ajang gugu. Balik maning ning gone Nyi Kami. Wan, bahasa Indonesia, jangan percaya. Kamu balik lagi, kamu tetap ke rumahnya Nyi Kami, jangan percaya begitu. Itu saya bimbang, jangan percaya apa, tapi yang ngomong itu suaranya Mbah Kakung saya yang udah meninggal. Suaranya itu, saya kan dulu pernah ya sempat lah, baru meninggal 2 tahun yang lalu. Kayak suaranya Mbah Kakung ngomongnya, jangan percaya, udah kamu balik lagi, susulin Nyi Kami. Pada saat suara itu berakhir, di depan saya itu mendadak itu saya kan senterin begini, dari tubuhnya Nyi Kami itu lama-lama itu berangsur berubah, dan perubahan itu ya jadi sosok yang ngadang pertama kali itu. Jadi sosok yang terbang itu sama, dan dia itu kayak bukan mau menyakiti saya, seakan-akan dia itu seneng ngecoh gitu loh, seneng, langsung ngikik lagi, selalu balik bodoh lari sekencang-kencangnya itu sampai rumahnya Nyi Kami. Alhamdulillah Nyi Kami ada. Nah, saya ceritain semua kejadiannya, saya dikucur di kepalanya, bocah apik kan temen, bocah itu kok baik banget, mau eman sama yayunya begitu kan, sampai malam-malam berani begini. Bapak saya yang dimaki-maki gara-gara pegawaian, gara-gara kerjaan sampai kayak gini, tugas berat begini diserahin ke anak begitu kan. Akhirnya nggak lama persiapan segala macam, saya pulang bareng sama Kami. Anehnya di jalan itu nggak ada apapun sama sekali. Itu ada ketika bayi itu mau keluar, itu baru ada suara sosok kunti lagi. Tapi ya itu Mas, kan Mas Udin ada yang ngabarin lagi pulang ya. Setelah itu Mas Udin pulang ke rumah, diberani-beraniin yang nanyain bapak gitu, Din, ngapunten, kon duwe apa sebenarnya? Itu pertanyaan mewakili warga. Itu ternyata nggak punya apa-apa. Memang harus kejadiannya kayak gitu. Jadi semua prasangka itu nggak ada sama sekali. Udin juga nggak pegang apa-apa yang Mas Udin ngomong gitu loh. Jadi emang ujian orang itu beda-beda. Tapi pernah ada Mbak Kiai kan, ada yang kesana ya, guru ngaji saya ngomong, besok ya
bocah itu jadi bocah pintar katanya begitu. Nah nyatanya sekarang Bang, ini kan udah pada dewasa gede, bocah itu bocah awas. Jadi sering dijaluki tulung gitu loh. Sering melihat Iya, yang astral itu. Anaknya si Sri Mbak ya. Yayunya itu sama Mas Amim gitu. Iya, itu sering dimintain orang buat minta tolong kayak gitulah, paham lah dunia kayak gitu. Itu aja sih Bang. Lah Mas Ayu kan dari kecil awas gitu. Enggak awas, awasnya awas gitu kan, enggak. Awas mikir sama Mas Ayu gitu. Ya itu saja sih ya. Memang sih banyak sih ya. Kadang kan orang gini Mas Ayu, pengen melihat sesuatu harus belajar dulu ya Mas Ayu, atau meminta apa atau dengan lewat yang katanya benda ini itu. Padahal kan itu kan udah sesuai takarannya ya Mas Ayu ya. Kalau orang itu emang udah ditakdirkan bisa melihat seperti itu ya tanpa dicari gitu ya Mas Ayu. Ya itu saja obrolan kita kali ini. Semoga menghibur kita semua. Dan sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Riam Biru. Itu saja. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.